Al-wa'ad itu adalah janji positif Allah di ibadah yang akan kita kerjakan. Kalau antum bertanya, Ustadz bagaimana caranya? Khalid bagaimana caranya? Saya bisa rajin sholat malam, saya bisa rajin bersedekah, saya bisa rajin bakti dengan orang tua, hadir di majelis ilmu, apa saja perbuatan ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakan. Salah satu kaidah penting dalam kehidupan adalah kalau kita ingin termotivasi mengerjakan semua perintah Allah yang Allah perintahkan wajib atau sunnah, dan kita ingin meninggalkan apapun yang Allah larang haram atau makruh, ada satu kaidah penting. Kata ulama adalah al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad itu adalah janji positif Allah di ibadah yang akan kita kerjakan. Kalau antum bertanya, Ustadz bagaimana caranya? Khalid bagaimana caranya? Saya bisa rajin sholat malam, saya bisa rajin bersedekah, saya bisa rajin bakti dengan orang tua, hadir di majelis ilmu, apa saja perbuatan ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakan. Maka jawabannya seperti apa? Saya akan mengatakan coba cari tahu al-wa'ad. Dalam ilmu hadis dikatakan al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad ini janji positif Allah di ibadah yang akan kita kerjakan. Kalau bahasa lainnya fadilahnya, bahasa ceramah fadilah. Jadi sebelum sholat malam, nanti malam teman-teman sekalian, walaupun tidak bunyikan jam beker, insya Allah Anda bisa bangun. Caranya bagaimana? Coba sebelum tidur buka hadis Nabi SAW, 5-6 hadis saja tentang sholat malam. Kita punya hak dalam syariat kita bertanya, mengatakan apa sih saya dapatkan kalau saya sholat malam, kalau saya sholat 5 waktu, kalau saya sedekah, kalau saya haji dan umroh, kalau saya berjihad. Kenapa? Karena Allah memang yang menjanjikan itu. Semua ibadah semuanya ada janjinya, nggak ada yang tidak ada. Bahasa ceramahnya fadilah. Ini kata kunci luar biasa nih. Jadi sebelum tidur coba baca 5 hadis. Ternyata ada hadis yang berbunyi ya, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla mendatangi rumah kita di bumi ini, kemudian berkata kepada para malaikatnya, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang bertobat saya ampuni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke rumah kita. Kita kalau ngajukan proposal pembebasan tanah ke wali kota misalnya, kita harus datang ke kantornya, bawa proposal, itu pun nunggu antri. Baik kalau dipanggil, kalau enggak mungkin enggak bakal dapat. Tapi ini setiap malam Allah Azza wa Jalla datang ke rumah kita. Oh ternyata di bumi maksud saya. Kita akan mengetahui, oh ternyata ada yang saya dapatkan kalau saya sholat malam. Insya Allah dengan 5-6 hadis kita akan bersemangat untuk sholat malam. Ingin haji, ingin sholat Jumat, ingin sedekah, baca semua janji Allah di ibadah itu. Kita akan tahu ya apa yang kita dapatkan, maka akan termotivasi kita untuk mengerjakannya. Sisi yang lain, kalau Anda bertanya kepada saya suka berdusta, riba, masih zina, masih banyak dosa yang saya kerjakan, bagaimana caranya meninggalkannya? Maka saya mengatakan cari tahu al-wa'id. Al-wa'id ini gandengannya tadi al-wa'ad. Kalau al-wa'ad janji positif Allah di amal ibadah yang kita kerjakan, kalau al-wa'id ancaman Allah di dosa yang sedang kita kerjakan. Coba baca 5-6 hadis saja, orang riba itu diapain sih? Oh ternyata ada hadis Nabi SAW yang berbunyi 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 1 dirham riba kata Nabi SAW lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Ada poin di situ, ada sebuah ancaman. Orang kalau dusta diapain sih? Orang kalau zina diapain sih? Baca 5-6 hadis saja, insya Allah dengan izin Allah Anda akan tinggalkan dosa itu. Karena wahyu berbicara langsung dengan hati manusia yang merupakan mahkota dalam diri manusia, akhirnya membuat mereka berubah. Maka ini kaidah hidup. Saya ingin tarik kaidah hidup ini dalam bahasan kita. Bekal dunia akhirat, Al-Baqarah 197 tadi menjelaskan bahwasanya bekal ini adalah ketakwaan. Baik, saya ingin tahu takwa ini apa sih wa'adnya? Al-wa'ad, janji Allah di situ apa? Saya dapat apa kalau saya bertakwa? Ini perlu kita tanyakan, dan ulama menjelaskan tidak ada amal saleh, ibadah yang mengalahkan fadilahnya takwa, nggak ada. Takwa ini sampai disebutkan, saya pernah cari dalam Mu'jam Al-Fadul Quran teman-teman sekalian, yang saya temukan, mungkin keterbatasan ilmu saya, tapi saya temukan secara saya detail memeriksa, ada 226 ayat yang berbicara masalah ketakwaan. Dan ulama mengatakan tidak ada amal saleh yang mengalahkan fadilah ketakwaan. Fadilah yang ada 10, 30, 100 fadilah. Ini 226 ayat dengan beragam macam termnya. Term ini misalnya takwa, muttaqin, muttaqun,
at-taqwa dan seterusnya. Ini definisi atau ini term-term atau bagian-bagian yang ada di situ. Tapi yang jelas sebanyak itu. Saya tidak bisa bahas semua, saya akan angkat ada ayat yang menarik dalam surah At-Talaq. Surah nomor 65 dalam Al-Quran ayat 2 sampai ayat 5. Ada 4 ayat. 4 ayat ini menariknya karena 4-4-nya menyebutkan fadilah tentang ketakwaan. Apa sih kita dapatkan kalau bertakwa? Ayat 2-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini manfaat pertama Anda dapatkan, Allah akan jadikan untuknya makhraja. Apa itu makhraja, teman-teman? Kita coba fahami dan kita detailkan, ditarik benang merah pemahaman dari bahasa Arab ini. Makhraj ini dalam pemahaman atau perincian para ulama bahasa dikatakan makhraj bisa berarti seseorang laki-laki yang sedang berjalan di sebuah tempat yang sempit sampai membuat tubuhnya nggak bisa bergerak, kemudian tiba-tiba dia coba memaksakan diri keluar dari gang yang sempit itu, kemudian dia temukan di depan matanya ujung dari gang itu dan dia dapat lapangan luas sehingga dia bisa berlari. Transisi dari gang yang sempit ke jalan besar namanya makhraj dalam bahasa Arab. Makna yang lain kata ulama bisa berarti lubang biawak. Biawak ini hewan yang hidup di padang pasir biasanya, dan biawak ini kalau kita lihat lubang sarangnya, kita akan kira itu adalah lubang semut karena kecilnya lubang dia. Jadi biawak besar, tapi dia kalau masuk ke dalam lubangnya, sarangnya di bawah tanah, maka dia tutup kembali dari dalam sehingga seakan-akan lubangnya kecil. Nah, biawak kalau mau keluar, dia menanduk-nandukkan kepalanya, dia membongkar kembali lubang yang dia buat tadi, yang cuma kecil seperti lubang semut saja, sampai besar. Kemudian dia berhasil mengeluarkan kepalanya dan mengeluarkan badannya, kemudian mencari makanan. Lubang biawak yang dia gali kembali sehingga tubuhnya bisa keluar, nama lainnya makhraj. Dinamakan makhraj. Jadi teman-teman kalau umroh atau haji, bisa lihat tangga darurat di hotel-hotel di sana. Untuk menyelamatkan diri kalau kebakaran ditulis mim kha ra jim makhraj, gitu kan. Jadi ini darurat, kalau sudah kepepet bisa lewat sini, gitu kan. Liftnya nggak jalan, kebakaran, bisa menyelamatkan Anda, gitu loh bahasanya. Allah menjanjikan di ayat 2 surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhraja dalam hidupnya, jalan keluar dari masalah yang dia hadapin yang sangat lapang, luas. Ayat ketiga Allah janjikan fadilah yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka. Saya mengajak teman-teman untuk hadiri ceramah besok insyaallah. Saya tidak tahu panitia bisa ditanya alamatnya, ada besok subuh dan ada besok malam. Kalau tidak salah besok subuh itu kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Judulnya kita akan bicara lebih jauh tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian maghrib nanti kita akan bicara saudaraku nilai rahasia rezekimu. Akan lebih panjang lebar saya jelaskan masalah rezeki dan sumber-sumbernya, gitu kan. Rezeki ini banyak orang fahami hanya baju, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Padahal rezeki itu sangat luas, lebih luas daripada itu. Mata kita bisa menangkap cahaya. Sekarang Anda bisa lihat saya bisa lihat Anda karena ada cahaya lampu ini, ya. Kalau tidak ada cahaya sekuat apapun, mata kita senormal apapun tidak bisa lihat apa-apa, gitu kan. Berarti bisanya mata kita menangkap cahaya sebuah rezeki. Suara kita bisa menangkap suara sebuah rezeki. Seterusnya, kita masih bisa mencerna dan membedakan mana pedas, mana pahit, mana manis dalam waktu seketika dengan lidah kita, sebuah rezeki. Artinya seluruh ini adalah rezeki. Dan Allah mengatakan wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan dia rezeki semua kebutuhannya. Bukan cuma sekedar duit, makanan, minuman, pakaian dan seterusnya, tapi semua kebutuhan yang bisa membuat roda kehidupannya berputar dari tempat yang dia tidak sangka-sangka akan datang dengan sendirinya. Ini ayat yang kedua. Maaf, ayat kedua, tapi nomor fadilah kedua cuma ayat nomor 3 dalam surah Talaq. Saya tidak lanjutkan ayatnya karena itu berhubungan dengan tawakal. Sampai sini bahasannya. Ayat keempat, fadilah ketiga di ayat keempat At-Talaq. Lanjutannya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, kata ulama, relevansinya adalah dengan ayat nomor 2 tadi. Ayat nomor 2 Allah janjikan makhraja. Di situ jalan keluar, tetapi di sini jalan keluarnya belum dirincikan mudah atau sulit. Misal, ada orang diberikan jalan keluar sama Allah Azza wa Jalla kena sakit, harus melalui operasi dulu. Jalan keluar, sembuh tapi operasi dulu. Cuma di ayat keempat Allah pastikan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhrajanya di ayat kedua itu yusra, mudah, tanpa operasi bisa sembuh.
Gitu. Dan ini luar biasa ini. Ya, jadi artinya memang Allah SWT akan berikan jalan keluar tanpa ada cobaan pun bisa datang kepada dia jalan keluarnya.